instructional media and technologies for learning. Ya, selamat berjumpa kembali mahasiswa PPG. Saat ini kita akan berbincang mengenai site-in ya, salah satu aktivitas yang harus dilakukan pada kegiatan praktek pengalaman lapangan atau praktek pembelajaran inovatif yang saat ini sedang dilaksanakan oleh mahasiswa PPG Daljab angkatan yang kedua. Nah, saat ini saya tidak sendiri tapi bersama salah satu admin kelas yaitu Pak Rarjo. Selamat siang Pak Rarjo. Selamat siang Pak Luci. Ya, saat ini Pak Rarjo adalah admin kelas 001 ya di PPG Daljab angkatan 2 ya untuk program studi S1 PPKN FKIP UNS ya, Mapel Pancasila seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang memang harus dicermati oleh mahasiswa PPG ya terkait dengan site-in ini. Karena ada kendala-kendala teknis ya, kendala teknis yang ada apa saja Pak Rarjo yang kemarin ditemui saat site-in, misalnya yang menyangkut konektivitas antara guru pamong dan juga dosen pembimbing ya, dalam memvisitasi istilahnya seperti itu aktivitas praktek mengajar di sekolah masing-masing. Coba silakan bisa digambarkan. Baik, terima kasih Pak Luci. Jadi memang Bapak Ibu guru ini sebetulnya sudah paham betul bagaimana site-in itu akan dikunjungi oleh Bapak Ibu dosen, instruktur dan juga guru pamong. Kemudian pada saat proses kunjungan itu kita menyadari bahwa saat ini PPG Daljab itu kita menggunakan sistem dalam jaringan atau daring sehingga kita menggunakan berbagai macam platform. Nah, di situ ada beberapa kendala yang sifatnya teknis seperti ada audio yang tidak terdengar, kemudian gambar yang kurang jelas, atau koneksi internet ya, karena Bapak Ibu dari berbagai macam wilayah atau daerah yang mungkin sebetulnya hal itu bisa kita antisipasi, bisa kita atasi sebelumnya dengan mitigasi-mitigasi atau dengan rencana plan A, plan B dan seterusnya. Gitu kira-kira Pak. Ya, baik ya, betul sekali, ada plan A, plan B dan seterusnya. Kata kuncinya adalah mitigasi ya. Nah, betul. Mitigasi yang terkait dengan jaringan seluler ya, yang tidak stabil di tempat mahasiswa praktek ya. Mitigasinya bisa dengan mencoba ya barangkali alternatif jaringan yang saat itu lancar ya. Betul. Dengan mencoba beberapa macam operator ya, bisa teman sejawat atau peserta didik diminta untuk turut membantu begitu ya Pak Rarjo ya. Betul. Atau mungkin sekolah ada wifi-nya, nah nanti bisa dibantu oleh sekolah ya untuk bisa terkoneksi dengan wifi di sekolah ya, seperti itu ya. Betul. Ya, tapi tadi alternatifnya bisa dicoba. Kira-kira operator seluler apa yang di situ bisa maksimal sinyalnya? Karena bisa jadi tiap operator akan punya ini coverage yang berbeda-beda untuk di setiap tempat gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan ini ya, sinkronisasi jadwal antara dosen pembimbing dan guru pamong mungkin bisa dikomunikasikan dengan admin kelas ya, agar lebih lancar ya, jam berapa nanti akan dilakukan site-in seperti itu, dan Ibu Bapak atau mahasiswa PPG harus memastikan bahwa jadwal tersebut harus ditepati ya, sesuai dengan yang direncanakan ya. Misalnya jam 8 ya Zoom-nya atau Google Meet-nya harus sudah dibuka ya, dan di-admit ya, atau kalau perlu tidak usah disetting harus admit ya, sehingga bisa dibuka kapan saja sehingga guru pamong dan juga dosen pembimbing bisa masuk begitu ya Pak Rarjo ya. Betul. Ya. Terus yang terkait dengan kendala gambar, nah ini tentu saja terkait dengan perangkat ya atau device yang dimiliki oleh peserta ya. Nanti bisalah untuk sesi itu pinjam misalnya ya. Yang istilahnya yang bisa diandalkan lah, tidak perlu yang bagus-bagus sekali tidak, tapi minimal bisa tertangkap dengan jelas ya gambarnya. Betul. Ya. Barangkali sebentar pinjam saudara atau siapa saja begitu ya. Yang penting bisa menangkap gambar ya atau angle-angle waktu aktivitas kegiatan praktek mengajar itu dengan jelas ya Pak Rarjo ya. Betul. Itu ya. Kemudian apalagi tadi audio. Kemudian audio ya, sound itu. Ya, audio ini menjadi kendala yang serius ya, karena kalau gambar gerakan-gerakan itu walaupun kita tidak jelas, kita masih bisa menangkap ya aktivitas kelasnya itu ya. Tapi suara itu kemarin kita tidak bisa mendengar dengan jelas ya, karena noise-nya banyak dan ternyata mahasiswa atau peserta PPG itu menggunakan audio langsung dari handphone ya, yang itu posisinya di belakang dengan tripod atau tidak gitu ya.
Nah, akan lebih baik jika mencoba menggunakan mikrofon wireless ya. Di pasaran itu banyak sekali. Nanti silakan dicoba ya. Atau konsultasi dengan toko-toko digital barangkali di tempat ibu bapak ada. Nah, silakan menggunakan mikrofon wireless. Harganya terjangkau banyak ya di pasaran. Dipilih mana yang harganya terjangkau sesuai, itu sudah ada standar minimalnya ya. Minimal bisa menangkap suara dengan jelas sehingga bisa diikuti. Karena ini nanti juga akan berguna ya Pak Darjo ya, untuk ibu dan bapak ketika apa nanti melaksanakan uji kinerja ya. Karena salah satu tagihan dari uji kinerja ini apa? Praktek mengajar yang harus ditangkap dengan jelas seperti itu oleh pengujinya. Nah begitu ya. Ya betul, jadi kan Bapak Ibu guru perlu dicermati ya, proses site in ini Bapak Ibu dosen, instruktur, dan guru pamong masuk itu supaya melihat bagaimana proses di lapangan dan memberikan masukan-masukan terbaik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merekonstruksi masukan itu, kemudian membuat video yang lebih bagus, dan itu untuk diupload dan dinilai. Kira-kira begitu, sehingga seperti yang tadi Pak Wiji jelaskan, adanya device yang proper, adanya gambar yang bagus, audio yang jelas, kemudian koneksi antar jadwal yang tepat waktu ya, tidak boleh tidak sesuai, itu sangat penting dilakukan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, dalam video kita harus bisa melihat ya Pak Darjo ya, mengenai rencana aksi yang sudah dituangkan di dalam modul ajar atau RPP Ibu Bapak sebelumnya ya, di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, di praktek ini sesungguhnya kan melaksanakan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, untuk itu silahkan RPP atau modul ajarnya disesuaikan untuk 1 JB ya. Dan nanti akan diedit ya, sehingga durasinya itu menjadi 20 sampai 30 menit seperti itu Bapak. Nah, 20 sampai 30 menit itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada ya, di LMS sudah ada. Nah, kriterianya apa saja dan poin-poin dalam kegiatan inti ya, yang itu sesuai dengan sintang modelnya itu apa saja, bagaimana penjelasannya ya, nanti kita bahas di konten kita selanjutnya ya. Kriterianya apa, video itu harus memenuhi unsur apa saja sesuai dengan praktek mengajar, nanti kita bahas di konten kita selanjutnya ya Pak Darjo ya. Siap, nah, tapi yang penting ini, tak kalah pentingnya itu adalah link ya. Karena nanti penguji waktu UKIN atau tagihan di PPL ini kan link video. Nah, link bisa Google Drive, link bisa link YouTube begitu kan ya. Nah, untuk bisa membuat link Google Drive dengan baik, untuk bisa membuat link YouTube, nah Ibu Bapak kan harus punya akun dulu. Nah, terkait dengan hal ini nanti juga akan kita bahas ya. Kita akan berikan tutorial sederhana ya, supaya Ibu Bapak bisa familiar, bisa mengerti, sehingga nanti di kegiatan selanjutnya yaitu UKIN tadi bisa lancar ya Pak Darjo. Betul sekali. Iya. Ya, seperti itu Ibu dan Bapak ya. Ini konten kita saat ini, nanti silahkan dinantikan untuk konten berikutnya yang terkait dengan pembahasan mengenai bagaimana membuat link YouTube atau link Google Drive yang isinya video, dan komponen videonya apa saja sesuai indikator penilaian di LMS, bagaimana itu menyertakan caption ya, dan juga chapter ya, nanti kita bahas di konten kita selanjutnya. Selamat bekerja ya, terima kasih Pak Darjo ya. Sama-sama Pak Wiji. Sampai jumpa Ibu Bapak ya. Instructional Media and Technologies for Learning.